Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Ya, dimanapun dan kapanpun kalian berada, semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat untuk terus belajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang English language teaching before the 20th century, khususnya audiolingual method. Sebelum kita membahas tentang audiolingual method, mari kita sedikit flashback ke belakang pada abad ke-19. Sekilas dapat kita lihat bahwa pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 terdapat banyak interpretasi tentang cara terbaik dalam mengajarkan bahasa asing. Sebagaimana aliran-aliran pemikiran yang datang silih berganti, metode pembelajaran bahasa pun popularitasnya kadang meningkat dan kadang menurun. Abad ke-20 ini terkenal dengan perubahan-perubahan yang signifikan dalam paradigma pembelajaran bahasa asing. Perubahan ini dipandang sebagai sebuah siklus di mana metodologi pembelajaran baru muncul setiap seperempat abad. Setiap metode baru yang muncul melepaskan diri dari metode yang lama, namun di sisi lain mengambil sisi positif dari metode sebelumnya. Perbedaan fokus pembelajaran antara accuracy versus fluency, separated skills versus integrated skills, dan antara teacher-centered versus learner-centered diibaratkan seperti bola pendulum yang berayun maju dan mundur. Salah satu contoh dari perubahan paradigma ini adalah metode pembelajaran revolusioner yang dikenal dengan sebutan the audiolingual method. Baiklah, mari kita mulai pembahasan tentang audiolingual method. Pertama-tama mari kita lihat sejarah singkat dari metode audiolingual ini. Pada paruh pertama abad ke-20, kesuksesan the direct method di Eropa tidak berlaku di Amerika Serikat. Tidak seperti di Eropa, di Amerika Serikat sangat sulit untuk menemukan guru yang merupakan penutur asli bahasa asing atau native speaker. Selain itu, untuk dapat menemukan lingkungan yang mendukung praktek penggunaan bahasa asing tersebut, siswa perlu melakukan perjalanan yang jauh. Terlebih lagi, institusi pendidikan secara tegas berpendapat bahwa pendekatan membaca lebih bermanfaat daripada pendekatan oral. Oleh karena itu, pada tahun 1930 dan 1940, metode pembelajaran bahasa kembali kepada the grammar translation method. Kemudian ketika Perang Dunia II pecah, yaitu sekitar tahun 1939 hingga 1945, Amerika mengalami konflik dunia, dan para tentara Amerika dituntut untuk ahli dalam berbagai bahasa asing, baik bahasa asing sekutu mereka maupun bahasa musuh mereka. Kemudian militer Amerika Serikat membuat sebuah program pembelajaran yang disebut the Army Specialized Training Program atau ASTP. Program ini fokus pada kemampuan oral yang meliputi pronunciation, pattern drilling, dan conversation practice. Kesuksesan metode ini mendorong institusi pendidikan untuk mengadopsi metode ini dalam pengajaran bahasa asing mereka. Metode inilah yang pada tahun 1950-an dikenal dengan the audiolingual method. Oke, sekarang mari kita bahas tentang teaching approach atau pendekatan pembelajaran. Seperti yang sudah pernah saya jelaskan sebelumnya bahwa teaching approach itu meliputi theory of language dan theory of language learning. Yang pertama adalah theory of language. Teori kebahasaan yang mendasari audiolingual method diturunkan dari sudut pandang structural atau structural view yang disebut juga structural linguistics. Menurut teori ini, bahasa adalah lisan. Teori ini didukung oleh argumen bahwa manusia terlebih dahulu belajar berbicara sebelum belajar membaca maupun menulis. Teori ini memandang bahwa bahasa sebagai sebuah sistem dari elemen-elemen yang terstruktur untuk membentuk sebuah makna. Elemen-elemen tersebut terdiri dari fonem, morfem, struktur kata, dan jenis kalimat. Kemudian yang kedua
General Theory of Language Learning. Dari sudut pandang psikologi, teori pembelajaran bahasa yang mendasari di audiolingualism adalah teori behaviorism. Para behaviorist percaya bahwa manusia adalah organisme yang memiliki kemampuan untuk menguasai pola perilaku yang luas. Perilaku ini bergantung pada 3 elemen utama, yaitu stimulus, response, and reinforcement. Stimulus adalah rangsangan yang mengawali sebuah perilaku. Kemudian respon adalah timbal balik dari efek stimulus tersebut. Selanjutnya, respon yang tepat perlu untuk diberikan penguatan atau reinforcement, dengan harapan respon ini akan diulang kembali ketika menemui situasi yang sama. Nah, landasan psikologi dari metode ini secara lebih rinci adalah sebagai berikut. Yang pertama, foreign language learning is basically a process of mechanical habit formation, atau pembelajaran bahasa asing pada dasarnya adalah sebuah proses pembentukan kebiasaan baru. Yang kedua, language skills are learned more effectively if the items to be learned in the target language are presented in spoken form before they are seen in written form. Kemampuan bahasa lebih efektif jika dipelajari dalam bahasa target dan disajikan dalam bentuk lisan sebelum disajikan dalam bentuk tulisan. Yang ketiga, analogy provides a better foundation for language learning than analysis. Jadi analogi memberikan landasan yang lebih kuat dalam pemahaman bahasa, dalam pembahasan bahasa asing daripada analisis. The meanings that the words of a language have for the native speaker can be learned only in a linguistic and cultural context, not in isolation. Makna kata-kata baru hanya dapat dipelajari dalam konteks kebahasaan dan budaya, bukan di luar konteks, misalnya dengan terjemahan, menggunakan kamus, dan sebagainya. Oke, komponen dari sebuah metodologi yang selanjutnya setelah approach adalah design. Design meliputi learning objectives, the role of teacher and learner, types of activities, dan instructional material. Yang pertama, learning objectives. Tujuan pembelajaran dengan metode audiolingual ini adalah siswa dapat menggunakan bahasa target secara komunikatif. Untuk itu, siswa perlu diberikan latihan yang lebih dalam menggunakan bahasa tersebut hingga mereka dapat menggunakannya secara spontan tanpa berpikir. Hal ini dapat dicapai dengan membentuk kebiasaan baru dalam bahasa target dan meninggalkan kebiasaan lama dalam bahasa ibu mereka. Setiap bahasa memiliki sistem yang unik dalam setiap elemennya, seperti fonem, morfem, dan sintaks. Untuk membentuk kebiasaan baru, setiap harinya siswa disajikan dengan contoh percakapan dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Pada awal pembelajaran, siswa hanya diperkenalkan dengan percakapan sederhana, kemudian secara bertahap mereka diperkenalkan dengan percakapan yang lebih kompleks. Yang selanjutnya, the role of teacher and learner. Dalam pembelajaran ini, guru diibaratkan seperti seorang pemimpin orkestra, mengarahkan dan mengendalikan perilaku bahasa siswanya. Dia juga bertanggung jawab untuk menjadi model yang bagus untuk ditiru oleh siswanya. Sebaliknya, siswa adalah peniru. Mereka mengikuti arahan guru dan menanggapi dengan akurat dan secepat mungkin. Jadi, interaksi di dalam kelas cenderung teacher directed, meskipun terdapat juga interaksi antar siswa. Hampir semua kegiatan dilakukan antara guru dan siswa dengan diawali oleh guru. Meskipun demikian, terkadang guru mengarahkan siswa untuk berinteraksi satu sama lain dengan model yang dicontohkan sebelumnya. Jadi, interaksi di dalam kelas terjadi antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa. Yang selanjutnya adalah types of activities, jenis kegiatan dalam pembelajaran. Dalam metode pembelajaran audiolingual, struktur kalimat dan kosakata baru disajikan dalam bentuk dialog. Dialog tersebut kemudian dipelajari melalui peniruan dan pengulangan. Drilling atau pengulangan dilakukan melalui repetition, inflection, replacement, restatement, completion, transposition, transformation, etc. dan yang lain. Teknik ini atau drilling digunakan untuk membiasakan pola baru yang ada dalam dialog. Kemudian grammar diperkenalkan melalui contoh yang ada dalam dialog.
Jadi tidak ada pembelajaran yang eksplisit tentang grammar dalam metode ini. Kegiatan membaca dan menulis dilakukan berdasarkan kegiatan verbal yang dilakukan sebelumnya. Kemudian untuk instructional material atau materi pembelajaran, dalam metode pembelajaran audiolingualism, buku cetak sangat jarang digunakan karena kebanyakan kegiatan pembelajarnya fokus pada pelatihan oral dalam bentuk listening, repeating, and responding. Jika guru yang mengajar bukan merupakan penutur asli, maka rekaman audio dapat digunakan untuk memberikan contoh pengucapan yang benar. Oke, baiklah. Komponen metodologi yang terakhir adalah teaching procedure. Untuk membahas tentang teaching procedure, saya akan menunjukkan contoh dari sebuah praktek pembelajaran yang menggunakan metode audiolingualism. Contoh ini saya ambil dari buku Freeman and Anderson. Jadi dalam pembelajaran ini, pertama-tama guru membacakan sebuah dialog. Guru berbicara dalam bahasa Inggris. Terkadang guru menggunakan gerakan untuk menekankan makna yang disampaikan. Guru tersebut mengulang dialog tersebut sebanyak 2 kali. Jadi sepanjang proses pembelajaran, guru menggunakan bahasa target atau bahasa Inggris. Dan jarang sekali menggunakan bahasa asli, bahkan tidak sama sekali. Kemudian guru meminta seluruh siswa untuk mengulangi dialog yang dibacakan oleh guru. Ketika ditemukan dialog yang cukup panjang atau sulit, guru menggunakan teknik backward build-up drill, yaitu dengan memecah dialog tersebut dalam frase-frase yang lebih pendek. Misalnya seperti ini. Guru mengatakan, repeat after me, post office. Kemudian siswa menjawab, post office. Kemudian guru menambahkan kata di depan frase tersebut, to the post office. Dan siswa mengulangi, to the post office. Kemudian guru menambahkan lagi di depannya sebuah kata, going to the post office, dan siswa kembali menirukan, going to the post office. Dan akhirnya guru membacakan kalimat lengkapnya, yaitu I'm going to the post office, dan siswa mengulangi kalimat tersebut, I'm going to the post office. Kemudian selanjutnya guru meminta siswa untuk berbagi peran, guru sebagai peran A dan siswa sebagai peran B. Kemudian mereka mengulang kembali dialog tersebut. Begitu juga sebaliknya. Kemudian guru membagi kelas ke dalam 2 kelompok besar dan mereka diminta untuk mengulang dialog tersebut dengan kelompok 1 sebagai A dan kelompok 2 sebagai B. Pada kegiatan berikutnya, guru memainkan chain drill, yaitu kegiatan membaca dialog secara berantai. Teknik ini memberi kesempatan pada setiap siswa untuk berlatih secara individual. Tahap selanjutnya adalah substitution drill, di mana siswa diminta mengulangi dialog dari guru dengan mengganti salah satu komponen dalam dialog tersebut dengan kata yang diberikan oleh guru. Misalnya, sang guru mengatakan, I'm going to the post office, sambil menunjukkan gambar sebuah bank. Kemudian siswa akan diminta untuk mengulangi kalimat tersebut dengan mengganti kata post office dengan kata sesuai dengan gambar. Maka siswa akan mengucapkan, I'm going to the bank. Kemudian substitution drill kembali dilanjutkan dengan metode yang berbeda. Substitution drill kali ini dilakukan dengan mengganti subjek dari kalimat yang diberikan oleh guru. Misalnya, guru membaca I'm going to the post office sambil menunjukkan gambar seorang perempuan. Maka di sini siswa diharapkan akan mengulangi kalimat yang diberikan oleh guru dengan mengganti subjeknya sesuai dengan gambar yang ditunjukkan oleh guru. Jadi siswa akan menjawab, she's going to the post office. Drilling berikutnya adalah transformation drill, yaitu siswa diminta untuk mengulangi kalimat dari guru dengan mengubah bentuk kalimatnya menjadi kalimat tanya. Contohnya, guru mengucapkan she's going to the bank. Maka di sini siswa diharapkan untuk mengulangi kalimat tersebut dengan mengubah bentuknya menjadi kalimat tanya. Maka siswa akan menjawab, is she going to the bank? Selanjutnya guru akan mencontohkan sebuah dialog, misalnya, are you going to the bank? Yes, I'm going to the bank.
Kemudian guru menunjuk siswa secara acak dan diminta untuk menjawab pertanyaan guru seperti yang dicontohkan dengan cepat tanpa berhenti untuk berpikir. Teknik drilling yang sama diulang beberapa kali, namun kali ini guru sambil memperlihatkan gambar. Sebagai contoh, guru menunjukkan gambar sebuah kafe sambil bertanya, "Are you going to the bank?" Kemudian siswa diharapkan merespon pertanyaan guru secara tepat dengan menjawab, "No, I'm going to the cafe." Sebelum kelas berakhir, guru membacakan kembali dialog yang di awal tadi, kemudian meminta siswa untuk mengulanginya dengan membagi mereka dalam dua kelompok besar, kelompok 1 sebagai A dan kelompok 2 sebagai B. Selama kegiatan drilling ini, setiap kali siswa menjawab dengan benar, guru selalu memberikan penekanan, misalnya dengan mengatakan good atau very good. Seperti itulah contoh pembelajaran yang menggunakan metode audiolingualism. Demikianlah gambaran sekilas tentang audiolingual method. Untuk beberapa alasan, metode ini sangat populer dalam beberapa tahun, bahkan hingga saat ini. Audiolingual method masih banyak ditemukan dalam metodologi kontemporer. Akan tetapi popularitas ini tidak berlangsung lama. Karena Wilga Rivers pada tahun 1964 secara fasih mengungkapkan kekurangan dan kegagalan metode ini dalam mencapai kemampuan komunikatif dalam jangka panjang. Karena pada akhirnya, para ahli bahasa menyadari bahwa penguasaan bahasa sesungguhnya tidak diperoleh dari pembentukan kebiasaan dan latihan secara berlebihan. Kesalahan tidak seharusnya dihindari sama sekali, serta struktural linguistik tidak memberikan semua hal yang harus diketahui tentang bahasa. Dengan adanya kritik tersebut, akhirnya perlahan-lahan popularitas metode ini pun memudar. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya di grup. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.